Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat ulasan artikel jurnal. Nol sampai 1 menit kenalan. Nama Umi Horia, kelas PAI 2C, instansi Yainu Kebumen. 1 sampai 2 menit artikel. Judul: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak sebagai Model Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan. Penulis Muhammad Mahbub. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. 2 sampai 10 menit isi artikel. 1. Tujuan: memberikan gambaran real terhadap hak-hak dasar anak. 2. Memberikan pemahaman terhadap kekerasan dan akibatnya. 3. Memberikan cara pencegahan dan pemenuhan hak dasar anak. 4. Implementasi terhadap hak dasar pendidikan anak. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran real hak-hak dasar anak. 2. Bagaimana konsep kekerasan terhadap anak dan apa akibat dari adanya kekerasan terhadap anak. 3. Bagaimana cara pencegahan dan pemenuhan hak dasar anak. 4. Bagaimana implementasi terhadap hak dasar pendidikan anak. 3. Metode atau metodologi. Penelitian ini lebih banyak melakukan eksplorasi terhadap literasi yang berkaitan dengan hak dasar anak. Kekerasan terhadap anak setelah didukung oleh data kuantitatif lakukan orang tua terhadap pemenuhan kewajibannya pada proses pendidikan anak. Hasil diskusi ini paling tidak menjadi solusi terhadap pemahaman orang tua tentang hak dasar anak, pemahaman orang tua terhadap kekerasan akibat yang ditimbulkan, dan apa wujud pemenuhan hak tersebut dalam proses pendidikan anak. Penelitian kuantitatif eksploratif ini memberi peluang pada peneliti untuk mengaji suatu masalah dengan memberikan pengalaman orang tua sebagai acuan pokok dalam memecahkan masalah berdasar pada teori yang ada. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan yang menjadikan objek sebagai fokus penelitian dalam merubah satu fenomena. 4. Pembahasan atau hasil hak dasar anak. Dimaksud dengan hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar anak sejahtera dan jiwanya dilindungi oleh undang-undang. Hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. A. Hak hidup meliputi hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. B. Hak tumbuh kembang, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. C. Hak perlindungan untuk mencegah terjadi segala bentuk kekerasan dan penelantaran dan eksploitasi. D. Hak partisipasi, memberikan pengalaman pada anak untuk terlibat dalam hal yang mengaruhi hidup anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi 1. Kekerasan fisik meliputi menampar, membenturkan kepala sampai memaksa anak makan cabai, dan lain-lain. 2. Kekerasan psikis meliputi mengancam sampai menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan. 3. Kekerasan seksual adalah perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Kekerasan seksual dapat berupa alat kelamin diraba-raba sampai dipaksa bekerja di barang remang-remang. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak berupa bunuh diri, malu, cemas, meniru kekerasan, rendah diri, kematian, dan lain-lain. Cara pencegahan kekerasan terhadap anak. Cara pencegahan kekerasan terhadap anak memiliki banyak cara, tergantung di mana anak bersosialisasi. Atau cara pencegahan kekerasan anak dalam keluarga. Beberapa di antaranya yaitu menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, tidak memberi julukan negatif pada anak. 2. Cara pencegahan kekerasan anak dalam masyarakat, atau melakukan diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan rutin atau melalui kegiatan keagamaan. 2. Lapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan. 3. Jika mengetahui melihat kekerasan, wajib membantu anak untuk segera diamankan. Cara pemenuhan hak dasar pendidikan anak. Lakukan yang salah pada anak dalam memenuhi kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajarannya akan berpengaruh negatif pada tumbuh kembang anak. Sebaliknya, pemenuhan hak dasar anak akan berpengaruh positif pada tumbuh kembang anak tersebut. Cara semacam ini harus dimiliki oleh semua orang tua dan guru dalam rangka pemenuhan hak dasar pendidikan anak. Implementasi terhadap hak dasar pendidikan anak. Pertimbangan perkembangan psikologis anak pada pemenuhan kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajaran anak, mengatur waktu belajar, fasilitasi kebutuhan belajar, membantu kesulitan belajar, dan mengawasi proses pembelajaran anak.
5. Kesimpulan 1. Pemahaman orang tua dan guru tentang hak-hak dasar anak sebagian sudah baik, namun ada sebagian kurang memahami bahkan tidak paham tentang hak dasar anak. 2. Sebagian besar orang tua dan guru menyadari akibat dari perlakuannya salah terhadap anak, namun mereka kurang mengetahui secara detail perlakuan apa saja masuk kategori salah dan kekerasan terhadap anak. 3. Sebagian besar orang tua telah menyadari arti penting menghindari kekerasan pada anak. 4. Perlakuan yang salah pada anak dalam memenuhi kewajiban orang tua dan guru dalam pembelajaran pengaruh negatif pada tumbuh kembang anak tersebut. Sebaliknya, perlakuan yang benar pemenuhan dasar pendidikan anak pengaruh positif pada tumbuh kembang anak tersebut. 6. Ringkasan pembahasan atau hasil. Anak diperbolehkan ketika melakukan perilaku menyimpang, namun hendaknya orang tua dan guru memberikan hukuman yang bersifat mendidik, seperti meminta anak untuk merenungkan kesalahannya diperbuatnya. Yang demikian anak akan menyadari kesalahannya dan hukuman yang mendidik akan menimbulkan kesadaran bagi anak atas kesalahan yang telah dilakukan. Hukuman demikian mampu memicu timbulnya motivasi eksternal anak yang menemukan rasa tanggung jawab dan bersikap dewasa pada diri anak. Maka guru dan orang tuanya perlu mengatur, mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi kebutuhan anak dalam belajar. Ringkasan kesimpulan 1. Sebagian besar orang tua kurang memahami dan bahkan tidak paham tentang hak dasar anak. Terus sebagian besar orang tua telah menjadi arti penting menghindari kekerasan pada anak. 3. Perlakuan yang benar pada pemenuhan hak dasar pendidikan anak berpengaruh positif pada anak. Komentar-komentar berupa kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal: pemahaman dilakukan dengan jelas mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Kekurangan jurnal: atau kurang teliti, ada katanya salah ketik atau tipe. 2. Bacaan bahasa seharusnya bahasa Indonesia malah menjadi bahasa Inggris. 3. Kata tetap ada depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di jurnal penulisan kata depan masih salah, terdapat pada kata di samping dan ke lembaga. Thank you. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.